partikel bergerak melingkar dipercepat. Ada kata-kata dipercepat, jelas ini adalah GMBB. Dengan percepatan sudut sekian, ini adalah alfa, dan kecepatan sudut awal, ini adalah omega 0. Setelah 5 sekon, ini adalah T, sudut yang ditempuh. Nah, sudut yang ditempuh, satuan dalam radian, berarti ini adalah theta. Karena theta satuannya radian. Di antara 3 rumus GMBB, yaitu kita tuliskan lagi rumus GMBB ada 3. Omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa dikali T. Ini mirip sekali dengan GMBB. Bisa kalian lihat di halaman pertama, ada soal 2, ini ada 2 alfa perpindahan dan perpindahan sudut theta omega 0 kali T plus minus setengah alfa dikali T. Nah, kita lihat yang diketahui. Yang diketahui ada T. Rumus mana yang ada T-nya? Yaitu nomor 1 sama 2. Kemudian ditanya adalah theta. Pasti rumus yang kita butuhkan adalah rumus yang ada theta-nya. Ini sama ini. Kemudian apa lagi? Alfa. Kalau alfa ada di ketiga rumus. Ini ada, ini ada, ini ada. Maka untuk mencari theta yang paling mudah dari yang banyak diketahui dan misalnya jelas adalah rumus yang ketiga. Jadi kita pakai rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga. Theta omega 0 dikali T, kita pakai plus saja karena sudah jelas kata-katanya dipercepat. Setengah alfa kali T kuadrat. Omega 0-nya 30, waktunya 5 sekon, setengah alfanya 2, ini 5 kuadrat. Ya udah, sudah. Tinggal kita kalikan saja. 150 setengah sama 2 kita coret, 5 kuadrat adalah 25. Jawabannya adalah 175 radian. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 12. Nah, ini pemahaman konsep saja pada sebuah benda yang bergerak beraturan dengan lintasan lingkar kecepatan linear. Kecepatan linear itu adalah V. Yang A itu adalah massa dan jari-jari. Bergantung pada massa dan jari. Ingat rumus V itu bisa omega dikali R. Kalau ini adalah massa dan periode, tidak ada hubungannya. Rumus ini tidak ada berhubungan dengan massa sama sekali. Massa dan frekuensi. Oke, untuk omega itu hubungan sama frekuensi ada di rumus ini atau dengan periode rumus yang ini. Tapi sama sekali tidak ada hubungan sama massa. Jadi A, B, C sudah pasti salah ya. Kemudian ini periode ya berhubungan, jari-jari ya bisa juga. Oh, jari-jari. Ini kecepatan sudut omega, ini jari-jari. Maka yang paling berkaitan itu adalah yang E. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut nomor 13. Nah, nomor 13 ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah pernah kita bahas di soal-soal sebelumnya. Rumusnya itu ya, maksudnya sudah pernah kita bahas. Oke, kita latihan untuk suatu titik melakukan gerak melingkar beraturan terdapat tiap menit 300 putaran. Tiap menit 300 putaran. Berarti ini omeganya 300 putaran per menit. Ini adalah 300 rpm. Berapa rps? 300 bagi 60 ya 5 rps. Maka berapa radian per sekon? 10 pi rad per sekon. Jika jari-jarinya sekian, jari-jarinya 40 cm, kita ubah ke meter, 0,4 meter. Yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal. Yang ditanyakan adalah KS. Oke, saya asumsikan kalian sudah ingat ya
rumus AS, kalau ada omega maka kita pakai yang omega kuadrat R. 10 pi kuadrat dikali 0,4. 100 pi kuadrat dikali 0,4 jawabannya adalah 40 pi kuadrat meter per second. Jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 13. Nah, ini sepertinya soalnya sama persis seperti nomor 11 ya. Nomor 11. Jawabannya adalah B. Oke, kita next saja. Nomor 15. Nah, nomor 15 ini sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jarinya R. Jika energi kinetik benda tetap, sedangkan jari-jari lintasannya menjadi, berarti ini ada perubahan keadaan. Jadi membandingkan dua keadaan. Kenapa kita tahu ini ada perbandingan keadaan? Karena dia menanyakan berapa kali semula. Ini ciri-ciri soal yang menanyakan keadaan satu dan keadaan dua, sebelum dan setelah. Atau misalnya benda satu dan benda dua, tergantung misalnya. Lalu apa yang dibandingkan yaitu adalah gaya sentripetal. Sentripetal itu Fs. Oke. Kalau ada soal perbandingan spesifik gaya sentripetal seperti ini, kita perlu tahu rumus gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah M dikali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal kita bisa pecah. Nah, karena di sini membahas tentang energi kinetik. Energi kinetik itu kan berkaitan langsung dengan kecepatan. Kalau suatu benda energi kinetiknya tetap, ya otomatis massanya sama kan? Lalu selain massa yang sama apa? Pasti adalah kecepatan. Berarti soal ini mengatakan bahwa kecepatan awal dan kecepatan setelahnya, atau saya katakan aksen, itu sama. Ini sama. Jadi kecepatan energi kinetik tetap mengindikasikan bahwa kecepatan linearnya sama. Maka kalau ini berkaitan dengan kecepatan, AS yang saya pakai adalah yang berkaitan dengan kecepatan. Ini V kuadrat per R. Gitu. Nah, kita mau membandingkan gaya sentripetal sebelum dan gaya sentripetal setelah. Kalian boleh menggunakan model seperti ini. Atau nanti saya ajarkan dengan yang lebih familiar, seperti ini. Kalau ini keadaannya sebelum dan setelah, masanya sama, tapi kecepatannya kita kasih aksen, R-nya kita kasih aksen. Saya tulis ulang. Masanya kita coret, kecepatannya sama juga. Ini kecepatannya sama. Nah, maka yang kita bandingkan adalah jari-jari sebelum dan jari-jari setelah. Ini kalau kita balik, maka ini R aksen, ini R kesinian. R aksennya adalah 2R. Yang pertama jari-jari sebelum adalah R, kita coret, maka ini adalah 2:1. Kalau ditanya Fs-nya berapa, ini kali ke sini adalah 2Fs, ini Fs. Maka Fs aksen adalah setengah dari Fs. Jawabannya adalah setengah dari semua. Atau kalian biasa menggunakan perbandingan ke samping, boleh. Fs dibanding Fs aksen M V kuadrat per R. Perbandingannya M V aksen kuadrat dibagi R aksen. Ini coret V-nya sama, maka ini ada 1/R, ini 1/2R. Coret, maka ini 1/1, ini adalah 1/2. Oke, kali silang ini 2:1. Fs-nya 2, Fs aksennya 1. Nah, kalau gini gimana bu? 2 kali semula atau setengah kali semula? Kalau kalian biasa menggunakan seperti ini, kita buat ini seperti ini. Fs-nya itu kan yang 2.
Fs aksennya yang 1. Nah, baru untuk mencari ini kali silang, maka ini adalah 2 Fs aksen sama dengan Fs. Kalau yang ditanya Fs aksen, depannya adalah setengah kali Fs. Itu sama saja. Kalian suka cara ini. Atau dari sini kalian langsung bisa jawab, oh ini adalah setengah kali Fs ini adalah setengah dari Fs. Fs aksen adalah setengah dari Fs. Langsung bisa menentukan seperti itu juga tidak masalah. Intinya kalian harus dapat perbandingan 2:1 itu. Baik, soal nomor 16. Di sini sering mengalami keraguan ya dengan kata-katanya. Kita pelan-pelan. Nomor 16, sebuah partikel berotasi dengan kecepatan sudut tetap. Nah, berarti ini ceritanya GM. Ini adalah omega. Jika dalam waktu 0,4 sekon, ini adalah T-nya, partikel tersebut menempuh jarak sudut. Nah, jarak sudut. Ini satuannya ketinggalannya. Jarak sudut itu harus dalam radian. Maka jarak sudut awal. Oke, berarti nah, ini kan ada kata-kata awal dan akhir. Apakah ini GMB? Ini tidak. Ini tetap GMB. Nah, seperti itu. Ini saya gambar. Ini anggaplah partikel mulanya gerak dari A sampai ke B. Di A ini kita menamakannya jarak sudut atau posisi sudut awal, theta 0. Sedangkan di endingnya ini theta T. Kita hubungkan ke pusat lingkaran, maka ini adalah perpindahannya. Kita simbolkan dengan theta T. Nah, maka theta T itu berapa? Akhir kurang awal. Sama seperti kita menghitung perpindahan pada grafis. Akhir kurang awal. Nah, di sini yang diketahui adalah theta T. Yang ditanya adalah theta 0. Pada saat ini ciri-ciri dia menanyakan pada di awal saat T ini sama dengan 0 itu berapa. Oke, kita bisa gunakan rumus ini. Omega itu kan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan di sini boleh kita simbolkan dengan theta T. Maka di sini juga selang waktunya theta. Theta per theta T. Maka kalau ditanya delta apa adalah omega dikali delta T. Omeganya adalah 3 pi per 2. Waktunya, selang waktunya dari 0 sekon sampai 2,4 sekon. Maka ini adalah 2,4. 3 kali 2 pi dibagi 2. Ini 1,2 kali 3 adalah 3,6 pi radian. Nah, sekarang tinggal mencari theta 0. Kalau perpindahannya dihitung sebesar 3,6 pi, di ending dia 12,5. Maka berapa di awalnya itu? Nah, masalahnya di sini dalam pi, di sini tidak dalam pi. Maka kita ubah yang pi-nya dengan kali 3,1. Ini kita 12,5 dikali theta. Ini dapatnya nanti 3,6, 3,4, dapatnya 11,3. Ini 12,5. Oke, theta 0 saya pindahkan ke kiri. Ini tetap di sini. Nah, yang ini saya pindahkan ke kanan. Maka hasilnya adalah 12,5 kurang 11,2 adalah 1,2 radian. Jawabannya adalah baik. Untuk nomor 17 ini sebenarnya soalnya udah masuk ke pengayaan, di mana semua benda katanya diikat pada suatu tali yang panjangnya. Nah, tali panjangnya berarti ini bisa kita namakan akan diputar menurut lintasan vertikal. Jadi dia putarnya ke atas seperti ini, terus ke atas terus seperti ini. Nah, dengan kecepatan sudut tetap. Oke, omeganya gravitasinya, dan pada saat benda berada di titik terendah berarti di sini. Itu tali
mengalami tegangan sebesar. Jadi kalau benda diikat pada tali, dia itu memiliki gaya tegangan tali namanya. Jadi lebih lanjut pelajari di kelas 11. Seperti itu. Ini diikat pada tali, gaya tegangan tali T ini sebesar 47 Newton. Maka kecepatan sudutnya, ini namanya kecepatan sudutnya, alfanya itu berapa? Benda bermasa itu pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah, M kali G. Ini nanti kita menggunakan hukum 2 Newton. Nah, karena yang terjadi pada gerak melingkar, maka sini gayanya untuk sentripetal, di sini juga percepatannya sentripetal. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah alfa ya. Oh sorry, kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah omega. Maka omega ini bisa kita kaitkan dengan percepatan sentripetal omega kuadrat R. Nah, di sini untuk total gaya kita asumsikan aja yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Maka ini T dikurang mg sama dengan M dikali AS. T dikurang mg. Nah, AS nya kita pecah menjadi omega kuadrat R. Maka T-nya adalah 47, masanya 2, gravitasinya 10. Masanya 2, omega kuadrat yang ditanya, jari-jarinya 1,5. 47 kurang 20, 2 kali 1,5 adalah 3 omega kuadrat. Ini adalah 27, 3 omega kuadrat, maka omega kuadrat adalah 27 dibagi 3. Omega kuadrat adalah 9, maka omega adalah 3 radian per second. Jawabannya adalah B. Tapi jangan khawatir, soal seperti ini mungkin tidak akan saya keluarkan di ujian dasar nanti. Tapi ini sebagai soal tambahan pengetahuan dan akan dibahas lagi di kelas 11 dalam bab dinamika atas. Soal nomor 18, semua partikel bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya R, frekuensinya F. Yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal AS. Nah, kalau ada F, ini akan berkaitan dengan omega, di mana 2pi F. Maka percepatan sentripetal yang kita pakai adalah yang ada omeganya. Ini 2pi F kuadrat kali R. Ini adalah 4pi kuadrat F kuadrat dikali R. Oke, kita masukkan nilainya. 4pi kuadrat, F-nya berapa? 0,5 kuadrat dikali jari-jarinya 3. 4pi kuadrat dikali 0,25. 4 kali 2,5 1 ya. Jawabannya adalah 3pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 19. Sebuah roda katrol berputar 300 fps. Nah, ini langsung rotasi per menit. Omeganya adalah 300 rpm. Kalau ketemu seperti ini langsung saja ubah ke rps. 300 bagi 60, 5 rps. Berapa radian per sekon? 10 pi rad per sekon. Kemudian kecepatan linear T vertikal yang berjarak dari titik pusat, berarti ini adalah R. Oke, R-nya adalah 150 mm. Kalau mili ke meter dibagi 1000 berapa? Jadinya 0,15 meter. T, nilai rumus P adalah omega kali R. Ini 10 pi
dikali 0,15 ya, jumlahnya adalah 1,5 pi meter per second. Jumlahnya adalah D. Nomor 20, seorang pelari berlari mengitari sebuah belokan berbentuk lingkaran. Jari-jarinya 25 jika percepatan sentripetal AS-nya sekian dan gerakan berlari tersebut dianggap GMB. Oke, langsung GMB, maka kecepatan dilihatnya. Terus ya, kita akan menggunakan rumusnya V kuadrat per R. Oke, langsung saja masukkan nilainya 2,56. Ditanya V kuadrat, R-nya adalah 25. Kalau kita lihat nih angka 256 ini ada ya bersamaan kuadratnya. Oke, kita pindahkan ke sini. V kuadrat ini kita kalikan 2,56 kali 25. Sebenarnya kalau kita mau akarkan ini bisa langsung 2,56 ini 25. Lihat 256 itu sama dengan berapa kuadrat? 256 itu sama dengan 16 kuadrat. 16 kuadrat. Maka 6,56 itu adalah 0, maaf ini 1,6 ya. 1,6 dikali 25 itu adalah 5. 1,6 kali 5 itu adalah 16 kali 5 itu 80. Kali 1,6 adalah 8 meter. Ini hanya cara cepat menghitung matematika. Tapi kalau kalian mengkalikan 2,56 kali 25 dulu baru diakarkan juga boleh. Tapi kalau kita sudah terbiasa lihat angka-angka persamaan kuadrat, bukan persamaan kuadrat, tapi angka kuadrat, kita sudah tahu bahwa 25 ini adalah akar dari akarnya adalah 5, 256 itu adalah 6. Kita bisa langsung sekarang. Nomor 21, gerak melingkar beraturan GMB. Ingat kalau GMB itu dia omeganya konstan, tidak ada percepatan, posisi sudutnya tetap. Kalau posisi sudut tetap artinya bendanya nggak gerak, berarti ini salah. Jarak sudutnya tetap, ini juga salah. Posisi sudut sama jarak sudut itu sama saja. Itu simbolnya teta ya. Mempunyai kecepatan sudut tetap. Ini bentuk betul ya. Perpindahan sudut tetap. Nah, perpindahan sudut tetap. Ini agak aneh, ini salah ya. Kalau perpindahan tetap, namanya perpindahan ya pasti nggak tetap, salah. Kemudian percepatan sudut tetap, percepatannya itu justru harus 0, maka ini salah. Jawabannya adalah C. Next soal 22. Oke, nomor 22 ini saya cepat saja karena kalian udah pasti udah terbiasa. Jari-jarinya R, kecepatan sudutnya 900. Kalau 900 itu berarti sama dengan 900 bagi 60 adalah 15 RPM ya. RPS ya, 15 RPS itu sama dengan 30 pi rad per second. Kemudian ditanya adalah kecepatannya, soal ini tipe ya. Ada V, F, dan omega, pasti rumusnya adalah omega kali R. Omeganya 30 pi, jari-jarinya 50, karena ini dalam meter ya, maka kita ubah jadi 0,5 meter jari-jarinya. Jawabannya adalah 30 kali 15, 30 kali 5 adalah 15 pi meter per second. Terus jawabannya adalah A. Next, nomor 23. Mula-mula, oke, kalau ada kata mula-mula, roda bergerak dengan kecepatan sudut, berarti ini pasti GMBB. Karena kalau ada mula-mula, ada ceritanya akhir. Ini adalah omega 0.
Setelah melakukan putaran sebanyak 1 radian, berarti ini adalah theta. Roda tersebut berhenti. Kata-kata berhenti berarti kecepatan di akhir sama dengan 0. Yang ditanya adalah perlambatan. Oke, perlambatan kecepatan bersama. Nah, hati-hati kalau ditanya perlambatan, itu bisa jadi alfa, bisa jadi A. Lalu cara menentukannya bagaimana? Kita lihat di opsi. Satuannya adalah rad per sekon kuadrat. Berarti pasti besaran gerak mutar. Maka di soal ini yang ditanyakan adalah berapa alfanya. Oke. Kita menggunakan persamaan yang ada omega nolnya ada. Kemudian omega t-nya 0. Tetanya ada. Ditanyakannya apa? Kita menggunakan persamaan mana dari JMBB yang ada dan tidak ada waktunya. Lalu kita menggunakan persamaan yang kedua. Dan ini ya. Kenapa nggak yang ketiga? Kalau yang ketiga ada waktunya, kita nggak tahu. Yang pertama juga ada waktu. Nah, kalau perlambatan kalian boleh langsung pakai min atau pakai plus juga nggak masalah. Misalnya saya pakai plus, saya misalnya nggak tahu ini perlambatan atau bukan. Saya pakai plus, nanti hasilnya akan min dengan sendirinya. Ini adalah 0, 10 kuadrat, 2, 40. Oh sorry, ini adalah maaf. Ini adalah alfa kali theta. Alfanya yang ditanyakan alfa ini 40. 0 sama dengan 100 tambah 80 alfa. Maka ini min 80 alfa sama dengan 100. Alfa adalah 100 dibagi min 80. Hasilnya adalah apa? 100 dibagi 80. Hasilnya adalah min 1,25 radian per sekon kuadrat. Min di sini menandakan dia adalah sebuah perlambatan. Kalau seandainya di awal kalian menggunakan tanda min 2 alfa theta, nanti hasilnya bakal dalam positif 1,25 radian per sekon. Lalu bagaimana Bu? Yang mana yang dipakai? Sama saja. Kalau di awal ini kalian mengindikasikan bahwa kalian sudah tahu dia adalah berupa perlambatan. Jadi hasilnya bagaimanapun ini dikatakan sebagai perlambatan. Kalau di sini kita tidak tahu dia perlambatan atau bukan. Ternyata hasilnya min, berarti hasilnya mengatakan bahwa ini adalah sebuah perlambatan. Sama saja. Nah, di sini di opsi tidak ada ya. Jadi jawabannya adalah F 1,25 radian per sekon kuadrat. Oke, ini satu. Nomor 24, ini tinggal mencari sesuai konsep ya. Gerak melingkar beraturan GMB. GMB ingat cari yang omeganya tetap. Kecepatan sudutnya tetap, oke betul. Kecepatan linearnya berubah. Betul. Jadi gini. Ketika di sini arahnya ke sini. Ketika di sini arahnya ke bawah. Walaupun nanti besarnya sama, ini dikatakan kecepatan linearnya berubah. Kecuali ada kata-kata di sini besar. Kecepatan linear, nah itu baru salah. Karena dia besar V itu sama, tapi arah V itu berubah. Karena ini tidak ada dikatakan besar atau arah, maka V itu bisa dikatakan berubah. Kayak ini betul. Panjang sudut dan linearnya tetap. Linearnya tidak tetap, maka ini salah. Kecepatan sudut berubah, nah ini aja sudah salah. Maka jawabannya adalah A. Next nomor 25.
Tentang gerak melingkar beraturan. Oke, GMB lagi. Pernyataan benar. Kecepatan sudut sebanding dengan frekuensi. Ya, omega 2πf. Jadi ini benar. Kecepatan linear sebanding dengan kecepatan sudut. V sama dengan omega R. V dan R sebanding, betul. Kecepatan sudut sebanding dengan periode. Kalau dengan periode dia tidak sebanding ya, dia berbanding terbalik. Nah ini salah. Jawabannya adalah B.